Halo Bu Eva, kali ini saya dan kelompok saya yang beranggotakan Angela, Jordan, dan Winfrey akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami mengenai pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Sebelum memulai analisis, ada rumusan masalah dan tujuan yang kami ambil. Rumusan masalah yang kami ambil, mengapa pengangguran bisa berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 ke 2021. Lalu dengan tujuan penelitian kami untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga 2021 yang dimana pada tahun 2020 sebesar minus 2,07% dengan 2021 sebesar 3,70%, yang dimana terjadi kenaikan yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Data pengangguran pada 2020 hingga 2021, pada 2020 TPT menunjukkan persenan sebesar 4,99%, yang dimana 6,93 juta orang menganggur dari 137,91 juta orang yang bekerja. Pada tahun 2021, TPT kemudian naik lagi menjadi 6,26%, dari 8,75 juta orang menganggur dari 139,81 juta orang angkatan kerja, yang artinya walaupun orang bekerja bertambah, kualitas pekerjaannya rendah, seperti upah kecil dan tidak ada jaminan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis hubungan berbanding lurus. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari minus 2,07% hingga 3,70%. Lalu pengangguran juga meningkat dari 6,93 juta jiwa menjadi 8,75 juta orang. Nah, artinya meskipun ekonomi bertumbuh, jumlah pengangguran juga bertambah. Nah, ini disebabkan karena pemulihan dari tahun 2020 ke 2021 itu masih belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Apa sih faktor-faktor utamanya? Yang pertama, pemulihan ekonomi itu terjadinya setelah kontraksi besar. Jadi, masih lemah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pemulihan lebih banyak juga berasal dari investasi padat modal, yaitu investasi besar di mesin, teknologi, dan infrastruktur. Jadi bukannya di investasi padat karya, investasi yang lebih menyerap banyak tenaga kerja, contohnya kayak UMKM. Nah, investasi modal besar ini masuk, tapi penyerapan tenaga kerjanya menjadi minim. Nah, ada juga pengaruh lain, faktor lain yaitu PHK massal dari pandemi. PHK massal dari pandemi ini belum sepenuhnya pulih pada tahun 2021, sehingga jumlah pengangguran itu tetap tinggi, meskipun ekonominya membaik. Nah, yang terakhir, keterampilan pekerja yang terdampak PHK juga nggak sesuai nih dengan perkembangan industri yang baru, sehingga mereka masih belum bisa beradaptasi atau segera bekerja kembali di sektor yang sedang bertumbuh ini. Tingkat pengangguran disumbang paling banyak oleh peran PHK dan juga pekerja informal, yang dimana terdapat PHK massal, yang banyak perusahaan mem-PHK karyawannya karena pandemi. Kemudian pekerja informal meningkat, dan yang ketiga BPS mencatat pekerja informal mencapai sekitar 59 sampai 60% dari total angkatan kerja pada tahun 2021. Dan F, sektor penyumbang PDB atau pendapatan negara. Yang pertama, sektor jasa atau tersier kurang lebih 41%, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan juga keuangan. Yang kedua, sektor industri atau manufaktur, yaitu sekunder, kurang lebih 41%, seperti pabrik, makanan, tekstil, ataupun otomotif. Dan yang ketiga, sektor pertanian atau primer, yang dimana kurang lebih 12-13%, yang dimana pertumbuhan terbesar datang dari jasa dan industri, bukan dari sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja. Bertumbuh ini. Nah, selanjutnya, faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita itu tumbuh, tetapi pertumbuhan itu sebagian besar asalnya dari uang masuk ke proyek besar atau belanja kalangan atas. Nah, faktor yang mempengaruhi itu tuh ada dua.
faktor utama pendorongnya yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 itu menyumbang sekitar 57,23% dari total PDB. Nah, sebelumnya sedikit menurun nih dari 57,66% pada tahun 2020. Nah, dengan dasar ini, pada periode 2020 sampai 2021, konsumsi rumah tangga itu diperkirakan berada di sekitar 57 ke atas. Gitu. Nah, yang selanjutnya, faktor utama lainnya itu ada di investasi. Data Bank Dunia mencatat bahwa investasi di Indonesia itu mencapai sekitar 30-31% dari PDB pada tahun-tahun awal pemulihan, yaitu 2021, menurut World Bank Open Data. Nah, artinya investasi itu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan, ya walaupun tidak sebesar konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini kan menyumbang lebih dari separuh PDB. Ini berarti belanja masyarakat itu menjadi penggerak utama ekonomi atau motor utamanya. Nah, ketika daya beli turun, otomatis ekonomi juga akan melemah. Lalu, investasi juga penting. Investasi tadi sekitar 30% dari PDB. Namun, investasi ini tuh padat modal, yang artinya lebih banyak memakai mesin dan modal besar, dan tidak banyak menyerap banyak tenaga kerja. Nah, kombinasi atau campur dari konsumsi tinggi dan investasi besar ini itulah yang mendorong pemulihan ekonomi pada periode 2020 sampai 2021. Walaupun penyerapan tenaga kerja enggak sepadan sehingga di slide ini tapi kenapa sih konsumsi rumah tangga itu bisa tetap tinggi padahal pengangguran juga tinggi? Nah, ada 4 alasan di sini. Yang pertama, konsumsi rumah tangga itu mencakup semua penduduk, bukan hanya yang bekerja saja. Menurut data BPS, menunjukkan pengangguran pada 2021 itu sebesar 8,75 juta orang dari angkatan kerja 139 juta atau sekitar 6,26%. Nah, artinya lebih dari 90% penduduk itu masih bekerja. Jadi konsumsi tetap ditopang oleh masyarakat yang punya penghasilan. Nah, yang kedua, adanya bantuan pemerintah dan bantuan sosial. Pada tahun 2020 sampai 2021, pemerintah itu menyalurkan program pemulihan ekonomi nasional senilai 695,2 triliun yang mencakup BLT, subsidi gaji, bantuan UMKM, dan kartu sembako. Nah, inilah yang membuat belanja itu tetap bergerak walau banyak yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi. Nah, faktor yang ketiga alasan kenapa konsumsi rumah tangga bisa tinggi yaitu karena pergeseran konsumsi. Jadi bukan hilangnya konsumsi. Nah, walau sektor wisata, hiburan, dan transportasinya turun, konsumsi bergeser ke kebutuhan pokok, belanja online, dan ke kesehatan. Nah, jadi pola konsumsinya berubah, tapi secara nilai ekonomi rumah tangga itu masih tetap tinggi. Nah, yang keempat, adanya peran kelas menengah dan menengah ke atas. Nah, kelompok-kelompok menengah ke atas yang ini tuh tetap punya tabungan dan pendapatan yang relatif stabil, sehingga mereka masih bisa tetap belanja seperti biasanya. Nah, konsumsi rumah tangga itu sangat dipengaruhi oleh kelompok ini, yang porsinya pasti besar dalam PDB. Tertera 2 gambar yang menunjukkan posisi Indonesia di ASEAN. Yang gambar di kanan itu ada data dari PDB 10 negara ASEAN tahun 2021. Ini diambil dari Databox. Databox itu bagian dari katadata.co.id. Nah, gambar ini itu menunjukkan PDB dari 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2021 dalam satuan miliar dolar Amerika. PDB itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun. Nah, semakin besar PDB berarti semakin besar skala ekonomi suatu negara. Indonesia memiliki PDB yang terbesar di ASEAN pada tahun 2021, yaitu 1.186,09 miliar dolar Amerika, atau sekitar 35% dari total PDB ASEAN. Nah, gambar yang di kiri, gambar kedua itu menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Asia Tenggara
dari rentang tahun 2020 sampai 2022. Nah, grafik ini tuh menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di beberapa negara ASEAN dalam 3 tahun. Pengangguran terbuka itu adalah orang yang termasuk angkatan kerja, sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, yang negara Filipina itu adalah negara yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dalam 3 tahun tersebut, dengan puncaknya pada tahun 2020 sekitar 13%. Nah, kalau Indonesia itu juga mengalami peningkatan pengangguran. Nah, pada tahun 2021 itu yang warnanya sedang oranye itu sekitar 5-6%, dan rata-rata dari ketika grafik 2020, 2021 sampai 2022 itu di atas 5%. Nah, jadi meskipun Indonesia punya PDB tertinggi di ASEAN, namun tingkat penganggurannya juga relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Ini menunjukkan kalau tingginya PDB itu nggak otomatis berarti rendahnya juga pengangguran. Bisa jadi karena pertumbuhan ekonominya itu lebih banyak terjadi di sekitar padat modal. Jadi solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah pertama, pemerintah membuka pelatihan. Jadi pelatihan ini dibuka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar masyarakat bisa mengembangkan diri seperti menambah skill baru yang berguna untuk pekerjaan. Lalu pelatihan ini juga bisa diharapkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan juga pelatihan ini diharapkan bisa mempersiapkan masyarakat untuk bekerja guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri dan juga pertumbuhan ekonomi pada negara. Lalu yang kedua adalah pemerintah memberikan bantuan berupa dukungan UMKM melalui KUR atau kredit usaha rakyat. Jadi pemerintah di sini memberikan bantuan subsidi usaha melalui KUR ini untuk membantu masyarakat dalam membangun dan menjalankan usaha sendiri. Dan juga di sini diharapkan pemerintah itu bisa mengedukasi ataupun melatih keterampilan masyarakat dalam berwirausaha supaya masyarakat bisa mengembangkan usahanya sendiri, serta diharapkan dari UMKM yang telah dibangun oleh masyarakat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat dan juga negara. Lalu yang ketiga itu adalah program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, di sini itu adalah pemerintah melibatkan masyarakat dalam proyek infrastruktur yang ingin dibangun agar masyarakat itu bisa mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya. Lalu di sini juga yang poin keempat adalah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Jadi di poin nomor 4 ini berfokus pada masyarakat untuk diberikan ruang untuk melakukan pengaduan terkait haknya sebagai pekerja seperti hukum, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan pekerja agar para buruh atau masyarakat yang sedang bekerja ini bisa mendapatkan haknya dan kesejahteraannya. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah bantuan tunai langsung. Jadi bantuan tunai langsung ini digunakan untuk masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah, dan juga diharapkan BLT atau bantuan tunai langsung ini bisa digunakan untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan juga kebutuhan akan pendidikan, lalu kebutuhan akan kesehatan, serta diharapkan dari bantuan tunai langsung ini bisa meringankan beban masyarakat, dan masyarakat diharapkan bisa untuk menjalani kehidupannya dengan bantuan tunai langsung. Masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengangguran dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena pertumbuhan ekonomi belum bersifat menyeluruh atau belum bersifat inklusif, yang artinya tidak semua orang pada lapisan masyarakat bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat. Keadaan ini bisa terjadi karena ada faktor yang menghambat seperti adanya ketimpangan pada sektor pertumbuhan,
yang dimana sektor pertumbuhan lebih mengutamakan sistem yang padat modal, yang dimana sistem padat modal itu lebih memprioritaskan penggunaan mesin dan teknologi untuk memproduksi atau menciptakan sesuatu dibandingkan dengan yang padat karya, di mana padat karya artinya lebih memprioritaskan manusia itu sendiri. Rendahnya padat karya atau SDM ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara gelar pendidikan yang didapatkan dengan kebutuhan yang ada dalam dunia kerja. Sehingga dari hal tersebut menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi naik, tetapi angka pengangguran juga naik. Sehingga perlu ada kebijakan untuk tidak sekedar berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lain seperti penciptaan lapangan pekerjaan, lalu pengembangan pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, dan juga mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lebih melibatkan pada masyarakat. Untuk TKWKA-nya, hal ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya kebijaksanaan dan kesiapan manusia dalam menghadapi berbagai perubahan zaman yang begitu cepat dan dinamis. Tuhan menciptakan manusia dengan potensi serta kemampuan yang unik, agar setiap individu dapat terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungan serta tantangan baru yang hadir di setiap era. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap perubahan, melainkan menjalani setiap perubahan tersebut dengan sikap yang penuh tanggung jawab dan kesadaran akan talenta yang telah diberikan. Dengan mengelola talenta secara bijak, kita bukan hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga membawa dampak positif pada peningkatan kualitas hidup sesama manusia, membuka lebih banyak kesempatan bagi semua orang untuk berkembang, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.